Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky, NIM 1041-200-01, Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang dampak pembangunan jalan tol Palindra sebagai penghubung jalur darat antar daerah. Latar belakang. Kehadiran sebuah pembangunan infrastruktur dapat berdampak bagi sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah jalan tol. Jalan tol yang terdapat di daerah saya adalah Jalan Tol Palindra, di mana Jalan Tol Palindra ini menghubungkan antara Kota Palembang dan Indralaya. Banyak pendapat positif dan negatif terdengar dari masyarakat itu sendiri. Selain pendapat positif dan negatif, banyak pula dampak sosial dan ekonomi. Yang selanjutnya, tujuan saya membuat laporan ini adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan perawatan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan terus dilakukan, akan tetapi perawatan hanya dilakukan oleh pihak aparat. Dari pemerintah sendiri tidak memiliki kesadaran untuk merawat atau melakukan perawatan terhadap infrastruktur. Oleh karena itu, tujuan saya adalah melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan dan perawatan infrastruktur. Yang kedua, mengidentifikasi dampak positif dan negatif serta dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan jalan tol Palindra. Metode penelitian. Pada pembuatan laporan ini, metode penelitian yang saya gunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, yakni saya mencari sumber atau data-data dari jurnal atau internet dengan menyertakan citasi pengambilan sumber. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak menghak milikkan jurnal atau data-data sumber yang saya ambil dari internet. Hasil penelitian. Hasil penelitian yang akan saya dapatkan adalah dampak positif. Dampak positif yang telah saya dapatkan adalah banyak masyarakat yang mendapatkan pekerjaan karena pembangunan infrastruktur ini dilakukan di sekitar pemukiman warga. Dampak negatifnya adalah banyak lahan-lahan produktif yang terpakai sebagai pembangunan infrastruktur. Dampak sosialnya, masyarakat semakin meningkat taraf ekonominya, serta kemampuan untuk adaptasi antara aparat dan masyarakat itu semakin erat. Dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang terjadi terhadap jalan tol Palindra ini adalah salah satunya dapat mengurangi biaya logistik, yaitu sekitar 23 triliun per tahunnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Demikian PPT singkat ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renu Swasta, NIM 1041200002 dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Pertamina tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Modernisasi dan Perkembangan Teknologi Merusak Moral Generasi Muda sebagai Bangsa yang Beretika. Baiklah, dampak positif maupun negatif pasti dirasakan oleh suatu negara karena mengalami perubahan zaman. Dengan adanya perubahan zaman ini, tentu saja dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh modernisasi dan globalisasi tersebut. Masa kini, moral generasi muda sangat memprihatinkan, sehingga sering terjadi penyimpangan moral terutama kepada generasi muda. Hal ini sangat bertolak belakang dengan generasi muda zaman dahulu. Pada zaman dahulu, mereka memiliki akhlak yang baik dan memiliki kesopanan serta tingkah laku yang baik kepada siapapun. Baiklah, dalam hal ini, saya sebagai penulis akan menyampaikan 4 pembahasan atau 4 persoalan yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, bagaimana modernisasi atau globalisasi dapat memberikan dampak buruk bagi generasi muda. Yang kedua, latar belakang apa saja yang menyebabkan perubahan moral bagi generasi muda. Yang ketiga, seberapa besar perubahan moral yang terjadi karena adanya
globalisasi atau modernisasi bagi generasi muda. Dan yang keempat yaitu bagaimana cara untuk mengatasi dampak buruk modernisasi atau globalisasi bagi generasi muda. Pembentukan nilai moral, etika, dan akhlak tidak hanya ditanamkan dalam lingkungan keluarga saja, namun perlu adanya peran masyarakat, peran sekolah, maupun peran pemerintah. Tetapi, peran keluarga merupakan yang utama karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama sebagai perkembangan anak dan tempat untuk mendapatkan bekal pendidikan, moral, etika, dan akhlak. Maka dari itu, orang tua sejak dini harus mampu memberikan arahan yang baik bagi anaknya. Sekian materi singkat atau penjelasan singkat dari hasil tata tulis karya ilmiah saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Amalia Putri. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Pernikahan Dini dalam Pasangan Usia Dini. Yang pertama ada abstrak, berbagai alasan bagi seseorang melakukan pernikahan dini. Salah satu di antaranya ada faktor sosial, psikologi, dan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami kematangan emosi serta merancang suatu intervensi atau solusi yang dapat dijadikan untuk meningkatkan kematangan emosi suatu pasangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai kematangan emosi yang dapat dilihat dari kuesioner dari peneliti di mana telah diisi oleh para responden. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif disertai dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan tujuan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kematangan emosi dengan jenis studi kasus. Subjeknya ada 3 orang dengan usia 15-19 tahun dengan nama samaran Kika, Nunu, dan Perda, di mana alat yang digunakan yaitu kuesioner. Responden yang digunakan penulis dalam studi ini ada 22 dari perspektif orang yang telah berumah tangga serta 33 responden dari perspektif masyarakat umum. Latar belakang rendahnya kematangan emosi pada suami dan istri di usia awal pernikahan yang ditandai dengan munculnya pertengkaran, KDRT, hingga perceraian. Pernikahan dini disebut salah satu pemicunya. Saat terjadi percekcokan, mereka mudah goyah hingga melayangkan gugatan cerai. Dari hal ini tentunya dibutuhkan suatu penyesuaian tingkat emosi. Tujuan dan metode penelitian sudah dijelaskan pada abstrak. Kemudian teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi literatur dan survei. Studi literatur digunakan untuk memperkuat argumen sebagai bahan referensi, kemudian survei yang nantinya penulis akan memberikan pertanyaan seputar judul yang penulis sampaikan, serta persentase setuju atau tidaknya masyarakat terhadap pernikahan dini. Hasil penelitian, seperti yang sudah dijelaskan, ada 3 subjek. Profil singkat subjek, yang pertama ada Kika, dan yang kedua ada Nunu, yang ketiga ada Perda. Ketiga subjek ini memiliki usia yang sama, yaitu 15-19 tahun dan jenis kelamin perempuan. Pembahasan untuk yang pertama ada Kika. Kika menuliskan bahwa yang dapat mempengaruhi tingkat kematangan emosi pada pernikahan dini adalah faktor sosial. Mengapa? Dia berpikir bahwa alangkah lebih baik jika menjaga diri satu sama lain jika memang belum siap atau berkeinginan untuk menikah. Intervensi atau campur tangan menurut Kika yang dapat dijadikan solusi adalah tinggal jauh dengan orang tua, karena menurutnya hidup satu rumah dengan orang tua membuatnya tidak bisa mandiri. Yang kedua ada Nunu. Nunu menjelaskan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat emosi adalah faktor psikologis, karena menurutnya faktor tersebut dapat berpengaruh pada pertumbuhan anak, serta solusi yang dapat dilakukan menurut Nunu adalah diadakannya liburan bersama, di mana hal tersebut dapat mempererat suatu hubungan. Yang ketiga ada Perda. Perda menuliskan bahwa faktor yang berperan besar dalam kematangan emosi adalah faktor ekonomi. Kenapa? Karena
menurutnya, pasangan yang memutuskan menikah di usia muda akan susah mendapatkan pekerjaan. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu perlu adanya kesadaran pada diri masing-masing serta saling mengalah. Kesimpulan, dapat diketahui bahwa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kematangan emosi dari penjelasan yang sebelumnya ada faktor sosial, faktor ekonomi, dan yang terakhir ada faktor psikologis. Yang saran yang penulis sampaikan di sini yaitu pertama, bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini sebaiknya mengikuti beberapa kegiatan sosial atau kegiatan yang bermanfaat, serta masing-masing pasangan diharapkan dapat memanajemen emosi pada diri mereka sendiri. Yang kedua, bagi konselor, sangat baik jika diadakan suatu program yang dimasukkan di setiap desa yang ditujukan pada remaja agar lebih mudah dalam bersosialisasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Oktavianti, NIM 104-12-004, ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Sampah Plastik Terhadap Ekosistem Laut di Indonesia. Latar belakang, pencemaran sampah di laut semakin hari semakin mengkhawatirkan. Pencemaran sampah di laut disebabkan oleh manusia yang tidak sadar akan lingkungan sekitarnya. Membuang sampah menjadi seperti budaya masyarakat dengan membuang sampah sembarangan. Sampah plastik sendiri sulit untuk terurai dan dibutuhkan waktu yang beratus-ratus tahun untuk membuatnya terurai. Pencemaran sampah plastik ini membahayakan ekosistem laut. Tujuan penelitian: 1. Mengidentifikasi penyebab terjadinya pencemaran sampah. Yang kedua, mengidentifikasi dampak yang akan ditimbulkan dari pencemaran sampah di laut Indonesia. Yang ketiga, mengetahui tindakan yang dapat mengurangi pencemaran sampah di laut dengan melakukannya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Metode penelitian. Desain penelitian menggunakan metode kuantitatif. Waktu penelitiannya yaitu dilaksanakan pada bulan November 2020. Penentuan subjek yaitu masyarakat umum. Sumber data dihasilkan dari pengisian kuesioner, buku, artikel, dan juga jurnal. Teknik pengumpulan data yaitu dari pengisian kuesioner. Pembahasan. Penyebab terjadinya pencemaran di laut adalah pembuangan sampah secara sembarangan dan pembuangan sampah di sungai, muara, laut, pembuangan limbah, dan juga sampah yang tidak sengaja teralir dari sungai dan berakhir di laut. Pencemaran air laut dapat menimbulkan kematian bagi hewan-hewan laut, kerusakan terumbu karang, dan terganggunya ekosistem laut. Hal ini kita harus melakukan pengurangan sampah plastik dengan cara menggunakan botol minum sendiri atau tidak menggunakan botol plastik sekali pakai, menggunakan sedotan stainless steel, tidak menggunakan sedotan plastik, menggunakan tas belanja sendiri, dan tidak menggunakan kantong plastik untuk berbelanja, dan masih banyak lain lagi. Kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah. 47,1% masyarakat masih suka membuang sampah sembarangan, tetapi hanya terkadang. 41,2% masyarakat yang tidak membuang sampah sembarangan sama sekali. 11,8% masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan. Penggunaan produk berbahan plastik. 11,8% masyarakat yang sudah mulai menggunakan produk ramah lingkungan dan mengganti produk berbahan plastik. 5,9% masyarakat yang sudah mulai menggunakan produk berbahan ramah lingkungan. 76,5% masyarakat yang masih cukup sering menggunakan produk berbahan plastik, dan 5,9% masyarakat yang masih sepenuhnya menggunakan produk berbahan plastik. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Rubina.
NIM 1041200. Pada kali ini saya akan membahas tugas karya tulis ilmiah saya yang berjudul Manfaat serta Tanggapan Masyarakat tentang Pria yang Rutin Melakukan Skincare. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu skincare. Skincare adalah serangkaian aktivitas yang mendukung kesehatan kulit, meningkatkan penampilan, serta memperbaiki sel-sel kulit mati, baik pada wajah maupun pada bagian tubuh lainnya. Skincare dapat memberi nutrisi baik bagi kulit sehingga dapat menghindarkan diri dari radiasi serta paparan sinar matahari yang berlebih. Dengan melakukan rangkaian perawatan skincare, kita memiliki banyak manfaat, seperti memberikan nutrisi bagi kulit, menunda munculnya kerutan dan garis halus, mendapatkan kulit yang lebih kenyal, serta mengurangi risiko kulit kusam. Karena terdapat perbedaan pigmen antara pria dan wanita, maka skincare yang diperlukan juga berbeda. Umumnya, rutinitas pemakaian skincare pada pria biasanya sangat simpel, berbanding terbalik dengan wanita yang memakai berbagai macam produk skincare pada wajah mereka. Pada umumnya, pria hanya cenderung melakukan beberapa tahapan skincare saja, seperti facial wash, toner, dan sunscreen. Karena banyaknya produk skincare yang beredar di masyarakat, kita harus pintar dalam pemilihan skincare, dan hal yang perlu diperhatikan adalah skincare harus sesuai jenis kulit, memperhatikan kandungan pada produk yang kita pilih, sudah BPOM, serta kita dapat mengurangi skincare yang berbahan alkohol. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat tentang pria yang rutin melakukan skincare cenderung memiliki kulit yang lebih baik, serta hal tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap anggota tubuh mereka, dan hal tersebut juga sudah tidak lazim lagi dilakukan, tetapi pemakaiannya masih dalam batas wajar bagi pria. Pada karya tulis ilmiah saya, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif, dikarenakan hasil survei yang dihasilkan berupa penjelasan serta presentasi yang menggunakan angka. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode deskriptif dan metode komparatif. Dari pemaparan materi yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa rutinitas skincare sangat baik bagi pria dan wanita jika kita memilih produk yang sesuai dengan permasalahan jenis kulit kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Budiansa, NIM 104120007. Saya dari mahasiswa Prodi Teknik Sipil Universitas Pertamina tahun 2020. Yang terhormat Bapak Muhammad Siddiq selaku dosen pembimbing tata tulis karya ilmiah mahasiswa Prodi Teknik Sipil 2020. Di sini saya akan menyampaikan beberapa isi dari karya tulis ilmiah saya. Judul yang saya angkat dalam karya tulis ilmiah saya yaitu Keberhasilan Pengelolaan Bukit Tangkepan sebagai Destinasi Wisata di Daerah Pemalang. Pada bab 1 pendahuluan itu mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Isi dalam latar belakang saya yaitu Bukit Tangkepan adalah salah satu destinasi wisata di daerah Kabupaten Pemalang. Bukit Tangkepan terletak di Desa Nyalembeng, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tempat wisata yang berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut tersebut menawarkan pesona alam Gunung Slamet. Jadi di dalam latar belakang ini saya menjelaskan tentang gambaran secara umum Bukit Tangkepan yang akan saya angkat dalam karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat yang pertama itu siapa saja yang berperan dalam mengelola wisata alam Bukit Tangkepan. 2. Bagaimana cara mengelola wisata alam Bukit Tangkepan. 3. Apa saja destinasi yang ada di Bukit Tangkepan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya angkat yang pertama itu mengetahui peran masyarakat dalam pengelolaan Bukit Tangkepan. Yang kedua, mengidentifikasi cara pengelolaan Bukit Tangkepan. Yang ketiga, mengetahui berbagai macam destinasi wisata yang ada di Bukit Tangkepan. Selanjutnya dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka saya mengangkat beberapa referensi yang sudah ada
saya jadikan referensi. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Peter Nobel Bastian Sucipto dalam jurnal Unika. Mereka meneliti tentang penataan dan pengelolaan bangunan yang akan dibangun di wisata alam Bukit Tangkuban. Pada penelitian ini, mereka menggunakan metode kuantitatif, di mana mereka mencari data yang akurat dengan mensurvei secara langsung lokasi yang diteliti. Terus yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Fauzi dan Ginanjar Adi Nugroho dalam jurnal Unsud. Penelitian mereka meneliti mengenai pengembangan wisata. Pada penelitian ini mereka menggunakan metode penelitian kuantitatif. Mereka melakukan survei responden di wilayah Pemalang untuk mengetahui minat dan keinginan responden. Khususnya dalam bab 3, metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, saya mencantumkan beberapa metode yang saya gunakan untuk menyusun karya tulis ini. Di dalam metode penelitian ini ada beberapa data yang dimuat dalam jurnal. Pertama, data jumlah penduduk yang berupa tabel jumlah penduduk berdasarkan usia, pendidikan, dan mata pencaharian. Yang kedua, data tempat lokasi berupa data geografis, tempat lokasi wisata Bukit Tangkuban. Yang ketiga, survei wawancara terhadap pengelola wisata alam Bukit Tangkuban. Yang keempat, survei wawancara terhadap masyarakat sekitar objek wisata. Selanjutnya dalam bab 4, hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini didapatkan simpulan bahwa pengelola Bukit Tangkuban bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata alam yang ada di Bukit Tangkuban, dan pengelola Bukit Tangkuban mempekerjakan masyarakat di area wisata alam Bukit Tangkuban untuk menambah mata pencaharian warga sekitar Bukit Tangkuban. Dan bab 5 yang terakhir, kesimpulan dan saran. Masyarakat ikut serta dalam pengelolaan Bukit Tangkuban, di mana masyarakat bisa berjualan makanan dan souvenir atau oleh-oleh khas Bukit Tangkuban. Yang kedua, KUB mengelola Bukit Tangkuban dengan bantuan pemuda dan masyarakat yang diikut sertakan. Serta pengelolaan Bukit Tangkuban dibiayai oleh pemerintah dan dari pemasukan tiket yang dibayarkan oleh pengunjung. 3. Bukit Tangkuban memiliki banyak destinasi wisata yang ditawarkan. Yang baik itulah hasil pemaparan isi dari karya tulis ilmiah saya. Kurang lebihnya, apabila ada kata-kata yang salah atau perilaku saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Sifra Devan Katrista Wengkang dengan NIM 1041-2008, Program Studi Teknik Sipil Universitas Pertamina. Saat ini akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Hubungan Beracun bagi Kesehatan Mental. Yang pertama ada abstrak. Dalam abstrak ini, saya meringkas tujuan, manfaat, latar belakang, isi, serta hasil dari penelitian yang ada. Hubungan beracun adalah hubungan yang tidak sehat dan negatif secara emosional. Maka dari itu diperlukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut agar kasus ini tidak semakin banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak dari hubungan beracun, merumuskan solusi, serta melibatkan kaum muda untuk saling menghargai sesama dalam menjalin hubungan. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang datanya dilihat dari jawaban responden dalam kuesioner. Hubungan beracun ini lebih dikenal dengan toxic relationship. Setiap perlakuan yang diterima oleh korban sangat berdampak bagi mentalnya. Terdapat 40 orang responden yang telah mengisi kuesioner. 23 orang diantaranya sedang berada dalam hubungan beracun, sedangkan 17 orang yang lain tidak pernah berada dalam hubungan beracun. Yang kedua adalah bab pendahuluan. Di dalamnya ada latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan manfaat. Yang pertama, latar belakang. Hubungan beracun ini adalah hubungan yang ditandai dengan perilaku buruk dan tidak sehat secara emosional. Tak jarang terjadi hal-hal yang tidak mengenakan baik secara fisik maupun verbal.
Hal ini penting untuk kita cari tahu lebih lanjut karena ini dapat membahayakan orang-orang. Ada sekitar 52,94% orang di Sulawesi Utara yang mengalami toxic relationship. Untuk bagian tujuan dan bagian rumusan masalah, sudah saya jelaskan pada abstrak sebelumnya. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dapat menambah wawasan mengenai hubungan beracun serta dapat mempelajari sebab akibat dari suatu hubungan yang beracun. Secara praktis, yang pertama bagi penulis, yang kedua bagi masyarakat, yang ketiga bagi pemerintah. Bab selanjutnya merupakan bab isi. Dalam isi ini terdapat dasar teori yang saya gunakan untuk mengkaji data yang saya dapatkan dari survei. Dalam isi ini, saya ambil referensi dari jurnal atau buku yang kemudian saya tulis menggunakan kalimat sendiri. Ada juga beberapa yang saya tulis menggunakan kutipan langsung. Bagian selanjutnya adalah metode. Dalam metode ini, yang pertama ada studi literatur. Yang kedua ada perumusan masalah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap penelitian. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga adalah tahap akhir. Bab selanjutnya berisikan hasil penelitian. Yang pertama adalah hasil pemaparan dari beberapa subjek. Survei ini dilakukan secara anonimus sehingga saya sebagai penulis tidak mengetahui nama dari subjek. Ada 3 subjek yang saya ambil dalam pemaparan data ini, yaitu subjek A, B, dan C. Yang kedua adalah hasil pengolahan data. Hasil pengolahan datanya ditulis dalam bentuk persentase. Pada bab selanjutnya terdapat kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir, saya menuliskan daftar pustaka beserta lampiran. Dalam daftar pustaka ini berisi referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dan dalam lampiran berisi data hasil survei berupa tangkapan layar, berisi diagram dan jawaban partisipan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 1041-20009 ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya atau KTI saya yang berjudul Pengaruh Rokok Terhadap Lingkungan Sekitar dan Diri Sendiri. Latar belakang, rokok adalah lentingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun atau kulit jagung sebesar kelingking. Semakin hari rokok semakin disukai dan tingkat konsumsinya relatif tinggi di dalam masyarakat. Rokok juga menjadi masalah nasional yang telah diprioritaskan upacara penanggulangannya karena telah menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan, terutama pada aspek kesehatan. Meski telah menyadari bahaya rokok, masyarakat di seluruh penjuru Indonesia masih terus melanjutkan untuk mengkonsumsi jutaan batang rokok pada setiap harinya. Jumlah perokok di Indonesia pun selalu berkembang jauh lebih banyak setiap harinya. Pembahasan yang pertama ada dampak yang disebabkan oleh rokok terhadap lingkungan. Rokok adalah benda beracun yang bisa memberikan efek tenang atau rileks atau bisa dibilang santai. Racun yang berada di dalam rokok berbahaya bagi perokok aktif, serta perokok pasif dan juga bagi lingkungan hidup. Sisa asap rokok yang baru dimatikan di asbak mengandung 3 kali lipat saat memicu kanker di udara dan mengandung zat yang mengiritasi mata dan juga pernapasan. Puntung rokok dan asapnya memiliki dampak yang tidak baik untuk lingkungan. Asap rokok yang dihembuskan perokok aktif bisa tertinggal di dalam ruangan selama 2-3 jam. Kalau terlihat sudah tidak ada, tapi sebenarnya
itu masih ada. Jadi, puntung rokok itu cukup berbahaya dan membawa dampak yang buruk. Dan puntung rokok butuh waktu 1,5 sampai 2,5 tahun agar terurai di dalam tanah dan membutuhkan waktu 5 tahun agar terurai di air. Jadi bisa merusak ekosistem tanah dan ekosistem air. Rokok cenderung tidak peduli dengan dampak pada lingkungan sekitar atau bahkan kesehatan orang lain. Menurut pendapat dari para kerabat keluarga atau teman saya yang mengisi survei yang saya berikan, orang-orang yang merokok sebenarnya juga peduli terhadap lingkungan dan kesehatan orang lain. Hanya saja mereka kurang edukasi atau tidak mendapat penjelasan atau informasi yang lebih detail mengenai dampak dari kebiasaan merokok yang mereka lakukan. Rata-rata orang yang saya tanyakan hanya mengetahui bahaya rokok sebatas hanya merugikan dirinya sendiri, tanpa mengetahui bahwa rokok itu merugikan banyak pihak, termasuk merugikan lingkungan dan orang lain. Metode penelitian, yang pertama ada desain penelitian. Desain metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode deskriptif dengan menggunakan survei untuk mengetahui berapa banyak perokok yang mengetahui dampak negatif merokok bagi perokok itu sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Waktu penelitian ini direncanakan dengan waktu tertentu dan dilakukannya itu adalah pada bulan November sampai bulan Desember tahun 2020. Sumber data yang saya dapat dari metode pengisian survei pada Google Form. Selain itu, saya juga mencari data melalui artikel resmi pada ahli di website di Google dan beberapa wawancara terhadap sejumlah orang. Metode pengumpulan datanya yaitu melakukan survei melalui media sosial, dan yang kedua ada wawancara langsung yang saya lakukan. Hasil data penelitian. Berdasarkan hasil survei, terdapat data-data yang telah diajukan kepada masyarakat. Berikut data. Yang pertama ada data mengenai target usia yang 7. Berdasarkan persentase diagram di atas, disimpulkan bahwa rata-rata usia pengisi data adalah umur 18 tahun. Yang kedua, data mengenai seberapa besar dampak buruk yang diperoleh dari merokok menurut mereka. Berdasarkan persentase diagram, banyak kuesioner yang mengisi kuesioner saya. Menurut mereka dampak dari merokok itu sangat besar, dampak buruknya. Dan yang ketiga, data mengenai dalam hal apakah mereka melakukan perokok saat ini. Dan dari 40 orang, 60% lebih sedikitnya adalah tidak merokok dan 40% kurangnya adalah perokok. Setelah mengamati dan mendapatkan data di atas, disimpulkan bahwa terdapat 40 responden yang mana di antaranya 62 ada tidak merokok dan 37,5 merokok. Umur responden yang mengisi survei berumur 14 sampai dengan umur 46 tahun. Hampir 90% dari mereka menyetujui dan menyadari bahwa merokok mempunyai dampak yang berbahaya bagi tubuh sendiri dan lingkungan. Dari uraian yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan, merokok kegiatan yang memiliki sedikit atau bahkan tidak ada manfaat baiknya, akan tetapi memiliki banyak sekali dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan itu. Antara lain dapat mencemari lingkungan dengan zat yang ada di dalam asap rokok, lalu dapat mencemari lingkungan dengan banyaknya limbah puntung rokok yang limbah plastik bungkus rokok, lalu dapat mencemari ekosistem air jika puntung rokok yang dibuang terbawa air selokan dan tersebar di laut bisa meracuni ikan dan memperburuk kualitas air, serta banyaknya penyakit yang muncul berasal dari kebiasaan merokok. Sarannya adalah kesadaran diri akan pentingnya kesehatan diri sendiri dan lingkungan harus lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mencegah meningkatnya tingginya angka pertambahan jumlah perokok pada segala usia dan pada seluruh Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen-dosen pengampu mata kuliah Tata Karya Tulis Ilmiah, serta yang saya cintai teman-teman dari program studi Teknik Sipil Universitas Pertamina. Perkenalkan, nama saya Vina Ainiar Pratiwi dari program studi Teknik Sipil Universitas Pertamina dengan NIM 104120010. Di sini saya akan mempresentasikan KTI yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Penggundulan Hutan terhadap terjadinya banjir bandang di daerah dataran tinggi. Mengapa saya memilih judul ini? Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang timbul di daerah sekitar tempat tinggal penulis, yaitu terjadinya banjir bandang.
Selama saya tinggal di sini, saya belum pernah mengetahui bahwa daerah ini pernah terjadi banjir sebelumnya. Itu adalah alasan mengapa saya memilih judul ini karena saya pun heran bagaimana banjir bandang bisa terjadi di kawasan dataran tinggi. Penelitian ini ditujukan untuk mencari tahu adakah hubungan antara penggundulan hutan dengan terjadinya banjir bandang di kawasan saya. Juga mengetahui alasan di balik penggundulan hutan yang diyakini sebagai penyebab dari banjir bandang ini. Karya tulis ilmiah saya ini memuat 4 bab. Bab pertama adalah bab pendahuluan, bab 2 adalah landasan teori, bab ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan bab 4 ada simpulan dan saran. Pada bab 1, pemirsa bisa mengetahui latar belakang dari penelitian yang saya lakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, lalu anggapan awal, hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, juga sistematika penulisan. Di bab 2 juga pemirsa bisa mengetahui pengertian, faktor penyebab, dan juga akibat. Di bab 3 ada hasil dan pembahasan. Hasil yang saya dapat adalah hasil dari wawancara saya dengan 3 orang responden. Lalu di bab 4 ada simpulan dan saran. Setelah membahas latar belakang dan rumusan masalah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori yang saya dapatkan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sementara penggundulan hutan adalah usaha menebang atau memotong kayu yang ada dalam kawasan hutan, baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh badan usaha. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Berbeda dengan banjir yang tergenang, ada pula banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan membawa material yang berhasil dibawanya, contohnya pohon, batuan, dan lumpur. Faktor penggundulan hutan ada 2. Yang pertama adalah persiapan lahan untuk pembuatan infrastruktur di atasnya, dan yang satu lagi adalah kebutuhan untuk produksi kayu. Sementara, faktor penyebab banjir ada banyak. Yang pertama adalah curah hujan tinggi, yang kedua membuang sampah sembarangan, yang ketiga penebangan hutan liar, lalu yang keempat bangunan di daerah resapan air, yang kelima daerah dataran rendah, dan 6 volume air yang sangat besar. Akibat dari penggundulan hutan, yang pertama ada kekeringan, yang kedua ada banjir, yang ketiga ada longsor. Lalu pasokan oksigen berkurang dan karbon dioksida meningkat. Sementara banjir, yang pertama ada korban jiwa, yang kedua kerugian harta benda, yang ketiga menurunnya tingkat kesehatan, dan keempat menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Sebelum menuju ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan, penulis akan memberitahu bahwa penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan fakta berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sementara untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi pustaka, lalu browsing, dan yang ketiga adalah wawancara. Dari penelitian ini, penulis berhasil mendapatkan simpulan akhir. Yang pertama adalah tidak ada alasan yang lebih penting dibanding dampak yang dihasilkan dari penebangan hutan secara besar-besaran ini. Lalu yang kedua adalah adanya hubungan sebab akibat antara penggundulan hutan dengan terjadinya banjir bandang di kawasan dataran tinggi. Ada juga presentase terjadinya banjir sebelum adanya penggundulan hutan adalah 0-5%, sementara setelah terjadinya penggundulan hutan, banjir terjadi sebanyak 50%. Dari penelitian ini, penulis berhasil menuliskan saran-saran untuk masyarakat juga untuk para ahli. Yang pertama adalah untuk para ahli, yaitu lebih memperhatikan dampak yang terjadi akibat pekerjaan yang dilakukan oleh para ahli dan berusaha meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan. Yang kedua adalah mempersiapkan infrastruktur yang baik untuk meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan. Yang selanjutnya adalah saran untuk masyarakat. Yang pertama adalah menjaga alam dan tidak merusak alam karena alam memiliki cara hebat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu yang kedua adalah melapor pada pihak berwajib apabila terjadi penebangan hutan liar di sekitar daerah saksi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi atau mungkin kata-kata yang tidak mengenakan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Zaki Farhan Mulyono dengan NIM 1041200006, menulis karya tulis ilmiah tentang pentingnya edukasi kedewasaan untuk mengurangi kenakalan remaja yang ada. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tuntunan dan petunjuk sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan baik. Karya tulis ilmiah berjudul Pentingnya Kesehatan Mental pada Remaja. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya dalam mengerjakan karya ini. Yang pertama, Bapak Muhammad Siddiq selaku dosen tata tulis karya ilmiah. Kedua, orang tua yang selalu mendukung dan menyemangati saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, serta teman-teman yang membantu saya selama proses penulisan. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Pengertian remaja. Kenakalan remaja bukan hal yang asing didengar oleh orang-orang di sekitar kita. Kenakalan remaja terjadi karena remaja tersebut tidak mengetahui batasan-batasan perilaku yang sebaiknya dikerjakan maupun tidak. Kurangnya edukasi adalah hal yang paling utama yang mempengaruhi kenakalan remaja semakin meningkat. Ada beberapa kenakalan remaja. Yang pertama seperti merokok, 2, narkoba, 3, seks bebas, merokok biasanya berawal dari ajakan teman-temannya. Remaja biasanya mencoba rokok pada usia 13-18 tahun. 2, narkoba. Perilaku narkoba bisa saja dihindari jika kita dapat memilih-milih teman yang baik agar tidak masuk ke circle pertemanan yang salah. 3, minum minuman beralkohol. Perilaku keseringan ini biasa bermula dari remaja yang mengawali dari narkoba dan lama-lama beralih ke minuman beralkohol. 4, ada seks bebas. Seks bebas adalah perilaku yang buruk di mata sosial dan agama. Seks bebas disebabkan rasa ingin tahu remaja dalam melakukan berhubungan intim. Padahal berhubungan intim seharusnya dilakukan jika sudah sah dalam agama. Akan menghancurkan masa depan dari remaja itu sendiri. Kenakalan remaja yang telah dianggap biasa seperti merokok, dengan anggapan merokok itu hal biasa, para remaja semakin ingin tahu lagi beberapa hal yang belum ia ketahui. Apabila remaja mulai mencoba obat-obatan terlarang dan jenis narkoba lainnya, serta bisa merusak fisik remaja, juga akan merusak mentalnya. Nah, di sini ada pentingnya edukasi tentang kenakalan remaja. Edukasi tentang masalah tersebut harus dilakukan secepat mungkin untuk mengurangi kenakalan remaja yang selama ini berkembang di negeri ini. Dalam memberikan edukasi, peran orang tua lah yang sangat penting, karena orang tua lah yang selalu bertemu dengan anaknya. Maka dari itu, orang tua diharapkan untuk selalu memantau kegiatan anaknya dan menjadi tempat curhat untuk anaknya jika memiliki masalah dalam kehidupan. 1.3, tentang cara menghindari kenakalan remaja. Beberapa edukasi-edukasi tentang negatif jika melakukan kenakalan remaja seharusnya diberikan, agar remaja berpikir terlebih dahulu dalam melakukan hal-hal tersebut. Dan dalam memberikan edukasi, seharusnya pemerintah ikut peran dalam masalah ini. Pemerintah bisa memberikan edukasi dengan cara mengadakan beberapa seminar yang membahas hal tersebut dan memperhatikan remaja yang rentan seperti anak-anak SMP sampai SMA. Rumusan masalahnya yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan masa remaja, bagaimana cara mengurangi kenakalan remaja di lingkungan sekitar, bagaimana menghindari dan memberikan edukasi remaja. 4, bagaimana peran dalam menghindari kenakalan remaja. Pengertian masa remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Remaja adalah mereka yang berusia antara 13 tahun sampai 18 tahun. Remaja masih belum cukup dewasa. Masa-masa remaja sedang mencari jati diri yang paling sesuai baginya, dan disinilah remaja mulai mencari rasa ingin tahu berlebih yang terkadang sering melakukan kesalahan. Cara mengurangi kenakalan remaja ialah mendukung kegiatan positif. Jika anak memiliki hobi yang positif, kita sebagai orang tua harus mendukung kegiatan tersebut agar anak kita tidak ingin mencari kegiatan lainnya yang seharusnya tidak dilakukan. Kedua, menanamkan norma agama dan sosial. Di sini sebagai orang tua harus memberikan sedikit wawasan dan dalam sudut pandang agama dan sosial. 3, menjalin komunikasi dengan baik agar anak tidak salah bergaul kepada teman yang salah. Orang tua harus menjalin komunikasi yang baik kepada anaknya supaya anak lebih terbuka kepada orang tua dalam menceritakan masalah kehidupannya. Yang ketiga, ada menghindari kenakalan remaja. Menghindari perilaku tersebut, remaja harus ditanamkan edukasi yang cukup dan diharapkan
lingkungan sekitar membantu mengawasi beberapa remaja. Dengan cara itu bisa dipastikan remaja semakin takut dan berpikir kalau kegiatan tersebut dapat dipandang negatif di lingkungan sekitar. Yang keempat ada peran remaja dalam kenakalan remaja. Peran kita sebagai teman atau saudara harus dapat memberikan informasi yang kita ketahui tentang dampak-dampak negatif dari kenakalan remaja dan jaga beberapa teman kita yang ingin mencoba narkoba dan seks bebas. Untuk menghindari kenakalan remaja itu, diri kita sendiri itu dengan cara harus memilih teman agar tidak terjebak dalam kenakalan remaja. Metode penelitian, pendekatan penelitian kuantitatif yang saya gunakan ialah metode penelitian yang menggunakan data-data berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian. Metode ini dapat diartikan sebagai cara penelitian yang digunakan untuk mencari informasi populasi dan sampel tertentu. Sedangkan menurut Sugiono, penelitian kuantitatif ialah metode yang terencana dan cermat dengan desain yang ketat, pengumpulan data secara sistematis, terkontrol, dan tertuju pada penyusunan teori dalam kerangka pembentukan hipotesis. Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan mengetahui apa saja kenakalan remaja yang ada di Indonesia. Waktu penelitian ini dikerjakan terhitung dari pelaksanaan penelitian sampai pembuatan laporan penelitian. Penelitian dilakukan dalam Google Form pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember. Penentuan subjek penelitian. Subjek penelitian ini tentang kenakalan yang belum memiliki edukasi tentang kedewasan remaja yang diteliti berumur berkisaran 13 sampai 18 tahun yang masih mencari-cari jati dirinya sesungguhnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendapatkan tujuan penelitian yang benar, maka perlu dilakukan informasi yang benar dan dilakukan dengan cara menanyakan dengan kuesioner seperti apa yang masuk dengan masa remaja, bagaimana cara menghindari kenakalan remaja, bagaimana cara mengurangi kenakalan remaja, bagaimana peran kita dalam menghindari kenakalan remaja tersebut. Sumber informasi. Dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan dua cara itu, data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara perseorangan dengan menggunakan pengisian kuesioner. Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang sudah sebelumnya dan diperlukan untuk melengkapi kebutuhan dalam penelitian ini. Teori pengumpulan data, pengisian kuesioner. Data dari kuesioner dengan tema kenakalan remaja secara online dilakukan untuk mencari informasi dari perseorangan tentang beberapa anggapan kenakalan remaja. Bab 4, pembahasan dan hasil penelitian. Pertama, hasil penelitian. Data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang berupa kuesioner yang diajukan kepada 23 remaja pada rentang umur 12 sampai 19 tahun yang ingin mencoba-coba kenakalan remaja. Pada diagram 1, diagram remaja yang ingin mencoba-coba kenakalan remaja. Pada diagram di atas didapat dari 23 remaja bahwa mereka ingin mencoba-coba kenakalan remaja, yaitu sebanyak 56% dan 44% tidak sama sekali ingin mencoba kenakalan remaja. Pada diagram 2 merupakan beberapa kenakalan remaja yang pernah dilakukan. Data di atas diambil dari kuesioner bahwa beberapa remaja telah melakukan kenakalan remaja seperti narkoba, judi, seks bebas, merokok, dan mabuk. Sebanyak 18,2% pernah melakukan narkoba, 18,2% judi, 0% seks bebas, dan 90,9% merokok, dan 54,5% mabuk. Persentase ini untuk mengetahui kenakalan apa saja yang telah dilakukan remaja di luar sana. Pada diagram 3, pentingnya edukasi tentang kenakalan remaja. Bahwa pentingnya edukasi pada remaja sangatlah penting untuk kita semua agar terhindar dari kasus-kasus kenakalan remaja yang sampai membuat kita tersandung kasus kriminal lainnya. 4.2 pembahasan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa banyak remaja yang tidak mengetahui dalam buruk dari kenakalan remaja dan membuat mereka malah menimbulkan rasa penasaran untuk melakukan perbuatan tersebut. Bab 5, kesimpulan dan saran. 5.1 simpulan, sangat penting bagi orang dewasa dan masyarakat untuk lebih peduli dengan perilaku dan perbuatan para remaja. Hal ini dilakukan supaya remaja tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Dengan pedulinya masyarakat sekitar dengan remaja dapat menjadi upaya-upaya remaja sekitar dalam menghindari perilaku tersebut dan bisa melakukan kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat. Yang kedua, ada saran. Kita harus sadar bahwa kenakalan remaja dapat berdampak buruk bagi masa depan penerus bangsa. Kita harus lebih peduli kepada masyarakat di sekitar kita. Seharusnya
kita khususnya remaja, sebagai remaja mereka harus lebih menyadari sangat berhargalah masa depan mereka dan pintar-pintarlah dalam berteman agar terhindar dari perilaku tersebut.